dengan tema peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Rules-nya, kalian akan mendengarkan soal di sini dan melihat juga soalnya hanya melalui video ini. Kemudian nanti kalian catat di kertas jawaban kalian. Kalau misalnya itu berupa konsep, kalian cukup tulis jawabannya A, B, C, D, E aja. Tapi kalau misalnya opsinya itu tentang hitung-hitungan, maka kalian tulis juga rumusnya dan cara ngitungnya. Baru endingnya kalian tulis, maka jawaban itu A, B, C, D, atau E. Gitu. Oke, kita mulai. Bismillah. Nomor 1. Pengertian dari konsep produksi adalah kegiatan apa? A. Menghasilkan barang dan jasa. B. Meningkatkan faedah suatu barang dan jasa. C. Menghasilkan barang dan jasa dengan cara mengubah barang dan jasa tersebut. D. Mengubah suatu barang dan jasa dari yang tidak berguna menjadi berguna. E. Menghimpun bahan dasar, tenaga kerja, dan peralatan mesin untuk menghasilkan barang. Nomor berikutnya. Nah, di nomor ini kalian diminta untuk memperhatikan kurva ya. Di sini ada kurva isoquant. Oke, di kurva isoquant ini memperlihatkan apa? Kalian sudah ingat ya, materinya udah kita bahas. Di sini ada modal dan tenaga kerja. Dan poin-poin di sana yang membentuk kurva yaitu poin A, B, C, dan D. Dengan kuantitas atau hasil produksinya itu sama dengan 50 unit. Nah, pertanyaannya, simpulan yang dapat ditarik dari kurva isoquant di atas adalah yang mana? A. Modal digunakan dalam jangka tetap. B. Tenaga kerja digunakan dalam jumlah tetap. C. Tidak berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. D. Jumlah modal dan tenaga kerja berubah-ubah, sedangkan jumlah produksi tetap. E. Fungsi produksi tidak berlaku dalam kurva isoquant. Next. Berikut ini usaha-usaha yang dilakukan untuk menaikkan jumlah produksi dalam sektor industri. 1. Menambah jumlah mesin pengolah. 2. Mengubah susunan mesin agar lebih efektif dan efisien. 3. Menambah jam kerja mesin. 4. Menambah bahan yang diolah. 5. Menambah tenaga kerja manusia. Kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah produksi dengan cara ekstensifikasi ditunjukkan oleh nomor. Nomor berikutnya. Di nomor 4 ini, kalian harus cantumin caranya ya. Perhatikan tabel berikut. Di tabel ini ada informasi luas tanah, yaitu sama ya semuanya, 1 hektar. Kemudian jumlah tenaga kerjanya, jumlahnya itu berubah-ubah ya, semakin lama semakin banyak. Dari awalnya 1 sampai 7. Kemudian total produksi. Total produksinya kita lihat juga di sini semakin banyak, dari mulanya 10 sampai ke 77. Yang ditanya nih, hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang mulai berlaku saat tenaga kerja berjumlah. Kalian bisa pause dulu ya untuk menghitung. 5. Pernyataan yang tepat tentang kepuasan marginal ialah A. Kepuasan marginal akan menurun saat konsumsi bertambah. B. Kepuasan marginal selalu bernilai positif. C. Kepuasan total yang maksimal diperoleh saat kepuasan marginalnya juga maksimal. D. Saat kepuasan marginalnya bertambah, kepuasan totalnya tidak berubah. Atau yang E. Kepuasan marginal sama dengan 0 saat tingkat kepuasan minimal. Buat kalian yang dengerin ibu waktu video-video sebelumnya, pasti kalian tahu jawaban ini.
dan jawaban soal-soal berikutnya. Perhatikan data perilaku konsumen berikut ini. 1. Daya guna dapat diukur dengan satuan uang. 2. Kepuasan konsumen hanya dapat dibandingkan dengan produk lain. 3. Tinggi rendahnya guna barang bersifat subjektif. Guna barang di sini tuh maksudnya manfaat barangnya itu ya. 4. Menggunakan analisis kurva inference. 5. Mengenal istilah the law of diminishing marginal rate of substitution. Berdasarkan data tersebut, yang merupakan perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal adalah nomor 7. Pada saat utilitas total atau total utility mencapai maksimum, maka apa yang terjadi di sini? A. Utilitas rata-rata maksimum. B. Utilitas rata-rata minimum. C. Utilitas marginal sama dengan 0. D. Utilitas marginal minimum. Atau yang E. Utilitas marginal maksimum. Next number 8. Biaya marginal adalah kenaikan total biaya yang disebabkan oleh A. Kenaikan harga jual. B. Kenaikan jumlah produksi satu satuan. C. Kenaikan biaya rata-rata tiap satu satuan. D. Kenaikan harga faktor produksi tiap satu satuan. E. Kenaikan jumlah penjualan. 9. Pernyataan yang benar untuk menggambarkan karakteristik kurva biaya produksi adalah A. Kurva AC di bawah kurva AVC. B. Kurva AC di atas kurva AVC. C. Kurva MC memotong kurva AC saat AC menurun. D. Kurva MC memotong kurva AC saat AC naik. Dan E. Kurva MC memotong kurva AC saat AC maksimum. Fungsi biaya total sebuah perusahaan adalah TC sama dengan 2 Q pangkat 2 minus 12 Q ditambah 80. Jumlah biaya marginal pada saat produksi 8 unit adalah, silakan kalian coret-mencoret ya. Next. 11. Untuk memproduksi 5 unit baju diperlukan biaya variabel sebesar 50.000 dan biaya tetap sebesar 175.000. Dari data tersebut, besarnya average fixed cost dan average total cost adalah, buat yang nggak tahu, ATC di sini tuh artinya sama aja kayak AC ya. Berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 1. Pemilik faktor produksi. 2. Penyedia faktor produksi. 3. Pengguna barang dan jasa. 4. Pengguna faktor produksi. 5. Penghasil barang dan jasa. Yang termasuk peran rumah tangga konsumsi adalah dalam melakukan kegiatan produksi, RTP membutuhkan beberapa faktor produksi. Di bawah ini yang termasuk faktor produksi asli yaitu Nah, di nomor 14 ini sedikit panjang. Mungkin ini soal yang paling panjang di antara lainnya. Perhatikan kegiatan konsumen dan produsen berikut. Pertama, perusahaan memberikan THR kepada karyawannya sebelum Hari Raya Idul Fitri. 2. Perusahaan minyak yang dikelola swasta itu membayar wajib pajak kepada pemerintah. Di sini dalam artian bahwa perusahaan minyak membayar pajak gitu, istilah gampangnya ya. Kemudian yang ketiga,
Pabrik semen membayar sewa kepada masyarakat atas sewa lahan pabrik. 4. Ayah menerima uang sewa setiap bulan dari hasil tanah yang disewakan kepada pabrik tahu. Yang kelima, masyarakat mengkonsumsi kerupuk yang diproduksi pabrik kerupuk dekat tempat tinggalnya. Nah, yang ditanya adalah yang merupakan perilaku produsen. Yang merupakan perilaku produsen adalah yang nomor berapa? Next. Ini adalah the last number. Jadi di sini disajikan gambar circular flow atau diagram kegiatan ekonomi dari mulai RTP, ada pemerintah, ada RTK, dan ada juga masyarakat luar negeri. Di situ udah jelas ya, ada keterangan pasar input dan pasar outputnya. Yang ditanya, berdasarkan bagan di samping, angka 5 menunjukkan A. Ekspor faktor produksi yang dilakukan MLN, B. Ekspor barang yang dilakukan konsumen, C. Impor barang yang dilakukan MLN, D. Impor faktor produksi yang dilakukan MLN, atau E. Membayar pajak oleh perusahaan atau konsumen. Sekian tes pemahaman kalian tentang bab 3. Ibu harap kalian on time mengumpulkannya dan semoga hasilnya bagus-bagus. Thank you. Sebelum kalian pindah ke video yang lainnya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.